Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Bapak dosen, kakak Astra dan teman-teman sekalian. Bahkan kami dari kelompok itu kelas 802 yang terdiri dari saya Giswen, ada Daiva, Michelle, Naswa, Bayu, dan Kaisa. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas risiko ergonomis project dengan judul evaluasi postur kerja penjahit dengan metode ruler reba dan desain solusi ergonomis. Oke, boleh next. Oke, pertama-tama mari kita lihat peran menjahit dalam kehidupan kita. Menjahit sebenarnya punya dua sisi yang menarik. Menjahit adalah di industri tekstil dan juga garmen yang memproduksi pakaian dalam jumlah besar. Tapi di sisi lain, menjahit juga umum dilakukan oleh individu tangga maupun perajin kecil. Nah, menjahit merupakan kegiatan yang memerlukan koordinasi yang cukup kompleks, yaitu dari tangan, kaki, dan fokus mata. Dari sisi ergonomis, kegiatan menjahit yang cukup lama disertai dengan waktu lama dan juga posisi yang tidak baik akan menimbulkan kelelahan atas bekerja. Nah, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan ergonomi seperti pegal pada bagian kaki, pegal pada bagian lengan dan tangan, pegal pada bagian punggung, dan nyeri pada pinggang bagian bawah. Oke, pada penelitian ini kami mengevaluasi postur kerja Michelle Aisha saat menjahit menggunakan metode ruler reba. Tujuannya adalah mengidentifikasi risiko ergonomis pada bagian tubuh tertentu. Metodologi yang digunakan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama persiapan, yaitu memastikan Michelle bekerja dalam kondisi standar, seperti posisi duduk, alat yang digunakan, dan durasi kerja. Dan menentukan parameter yang diukur berdasarkan metode ruler reba. Yang kedua, eksekusi, mengamati dan mendokumentasikan postur kerja dari berbagai sudut. Yang kedua, mengatur sudut postur tubuh yang relevan dan juga menilai tingkat risiko ergonomis berdasarkan skor Reba. Yang ketiga juga pengaturan waktu, yaitu menentukan durasi optimal untuk pengamatan dan juga mencatat perubahan postur selama proses menjahit. Observasi dilakukan pada Kamis 13 Maret di rumah Michelle. Gambar dokumentasi menunjukkan analisis postur Michelle saat menjahit. Sudut postur tubuh yang diukur membantu mengidentifikasi tekanan pada bagian tubuh tertentu yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan postur guna mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kenyamanan kerja. Berikut merupakan analisis data berdasarkan data yang didapatkan. Yang pertama yaitu Rapid Entire Body Assessment atau REBA Analysis. Nah, berikut merupakan survei metodenya dan skornya. Kemudian untuk calculation-nya didapatkan pada tabel A yang menghitung skor sebanyak 2, ground score bernilai 4, dan leg score bernilai 1. Berdasarkan perhitungan tabel A, diperoleh skor sebesar 5. Kemudian berikutnya menghitung upper arm score yang mendapat 3, lower arm score mendapat skor 1, dan waist score mendapat skor 2. Dari perhitungan menggunakan tabel B, didapatkan skor sebesar 4. Next. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung activity scores karena penjahit tidak ditahan posturnya dalam waktu lama dan statis, maka yang didapat adalah 1. Kemudian tabel C yang didapat dari skor A dan skor B yaitu 5. Nah, perhitungan final reba skor didapatkan melalui perhitungan tabel C skor dan aktivitas skor, dan didapatkan nilai sebanyak 6 dengan interpretasi yaitu menunjukkan risiko MSD sedang sehingga perlu investigasi dan perubahan postur atau lingkungan kerja segera untuk mencegah cedera. Next. Nah, kemudian ini perhitungan untuk rapid upper assessment atau RULA. Berikut merupakan metodenya dan juga level of MSDRS-nya. Untuk perhitungannya, upper arm score mendapatkan skor sebanyak 4, lower arm score bernilai 1, waist score 2, dan waist score bernilai 1. Dari tabel perhitungan A, didapatkan nilai skor sebesar 4. Kemudian menghitung next score sebanyak 3, transkor didapatkan nilai 4, dan line score didapatkan nilai 1. Dari perhitungan tersebut menggunakan tabel B, didapatkan skor sebesar 5. Next. Yang terakhir adalah perhitungan tabel C gabungan dari tabel A dan tabel B, didapatkan final RULA skor sebanyak 5 yang mengindikasikan resiko MSD sedang, sehingga diperlukan investigasi lebih lanjut dan perubahan postur atau lingkungan kerja untuk mencegah cedera. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas MSDS pada kegiatan penjahitan. Musculoskeletal disorder atau MSDS ini merupakan gangguan pada bagian otot yang disebabkan oleh penggunaan tenaga secara repetitif dalam waktu lama. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan MSDS pada kegiatan menjahit
frekuensi kerja dan juga waktu kerja yang cukup lama. Nah, potensi masalahnya pada gambar pertama itu yaitu pada saat postur tubuh yang agak dapat menyebabkan nyeri pada leher dan juga bahu. Dan pada gambar kedua itu yaitu pada bagian bawah yang disebabkan oleh waktu duduk yang cukup lama. Dan pada gambar ketiga yaitu dari postur tangan dapat menyebabkan nyeri pada lengan dan juga pergelangan tangan. Dan pada gambar keempat yaitu paha betis kaki yang disebabkan apabila gerakan repetitif saat menginjak pedal dan juga ketinggian dan juga sudut pedal yang mempengaruhi postur dan postur kaki. Sebagai konsultan ergonomi, melihat permasalahan pada postur penjahit, ini dapat meningkatkan resiko muskuloskeletal. Solusi ergonomis yang dapat diterapkan berikut adalah modifikasi tempat duduk dengan menyesuaikan tinggi serta menambahkan sandaran untuk kenyamanan dukungan punggung. Selanjutnya ada penyesuaian tinggi meja jahit sesuai dengan postur ideal pekerja. Selanjutnya ada penggunaan pedal yang ergonomis dengan ditambahkan alas kaki atau footrest untuk menjaga keseimbangan postur penjahit. Yang terakhir adalah penerangan yang memadai. Karena ini merupakan pekerjaan yang cukup serius, dapat ditambahkan pencahayaan untuk mengurangi ketegangan mata dan postur tubuh yang salah pada penjahit. Boleh di next. Oke. Berikut adalah produk detail yang kami propose untuk masalah ergonomis saat memakai mesin jahit, yang dimana tadi sudah disebutkan oleh Bayu terkait dengan solusinya. Di sini kami aplikasikan ke 3 produk, yaitu ada adjustable chair, ada adjustable table, dan juga ada sewing machine with adjustable pedal. Yang dimana untuk kursi dan meja dan sewing machine ini tuh juga sudah kita mengambil data dari Anthropometry Indonesia, yang dimana dari average masyarakat Indonesia, kita ambil datanya, kita mengambil persentase 50 untuk menyesuaikan dengan tubuh yang ada di Indonesia. Jadi untuk kursi itu sendiri, jadi tinggi dudukannya ada 42 sampai 50 cm, lebarnya 45 sampai 50 cm, kedalaman 40 sampai 45 cm, dan untuk sandarannya sendiri itu 80 sampai 90 cm. Yang dimana desain adjustable mendukung postur ergonomis dan mengurangi kelelahan saat bekerja. Selanjutnya untuk meja itu sendiri tinggi 70 sampai 80 cm, lebar 70 cm, dan panjangnya 120 cm. Meja ini cukup luas dan dapat disesuaikan dengan menekan tombol untuk menaik atau menurunkan meja untuk kenyamanan postur tangan, postur tulang belakang juga. Jadi permukaan ergonomis mendukung aktivitas sama membatasi ruang gerak. Dan yang terakhir adalah mesin jahit. Jadi mesin jahit ini kita memiliki pedal yang dapat disesuaikan dengan sudut 15 sampai 30 derajat dan juga bisa digerakkan ke kanan ke kiri, sehingga kalau misalnya kaki mengalami fatigue itu kita bisa relaksasikan dengan menggerakkan ke kanan ke kiri. Nah, di sini juga dapat mengurangi ketegangan kaki dan meningkatkan efisiensi kerja. Desain ini membantu pengguna menjaga postur alami saat menjahit dalam waktu lama. Mungkin Mbak. Dengan mengimplementasikan improvement melalui inovasi produk kami juga menghitung ulang melalui metode REBA. Berdasarkan penghitungan dari tabel A, kami mendapatkan skor sebesar 3, lalu pada tabel B mendapatkan skor sebesar 1. Lalu pada tabel C mendapatkan skor sebesar 2, sehingga kami juga mengkalkulasikan juga dengan activity score yaitu 1. Sehingga totalnya adalah total final REBA score adalah 3. Skor ini mengindikasikan bahwa resiko MSD mengindikasikan bahwa itu rendah. Selanjutnya pada metode RUA. Pada metode RUA, kami menghitung ulang pada tabel A dengan skor sebesar 2, tabel B dengan skor sebesar 2. Lalu pada tabel C, kami juga menghitung dengan skor sebesar 2, sehingga mengindikasikan bahwa resiko MSD kecil. Lalu pada improvement analysis untuk produk ergonomis yang sudah kami inovasikan, pada aspek postur kerja, adjustable chair itu membuat sandaran yang menopang punggung mengurangi beban otot. Lalu pada adjustable table memastikan lengan tidak terlalu terangkat dan posisi tangan lebih alami. Lalu adjustable pedal mengurangi tekanan pada kaki dengan sudut yang lebih nyaman. Lalu pada aspek risiko MSD, skor REBA dengan sebesar 3 mengindikasikan bahwa risiko MSD rendah hanya perlu dipantau. Lalu pada skor RULA dengan skornya 2, mengindikasikan bahwa risiko MSD kecil. Lalu pada aspek respon atau dampak positifnya, nyeri pada punggung, leher, dan bahu berkurang secara signifikan, peningkatan kenyamanan dan efisiensi kerja karena postur lebih baik, lalu risiko cedera muskuloskeletal berkurang, meningkatkan kesehatan pekerja dalam jangka panjang. Sehingga kami di sini menyimpulkan bahwa perhitungan REBA menunjukkan skor 6 dan perhitungan RUA menunjukkan skor 5 mengindikasikan bahwa memiliki resiko sedang. Dan setelah adanya improvement, perhitungan REBA berubah menjadi 3 mengindikasikan bahwa resiko MSD rendah, dan juga perhitungan RUA menunjukkan skor 2 sehingga terindikasi bahwa memiliki resiko yang kecil. Dan kesimpulannya adalah sebelum adanya perbaikan, penggunaan metode RUA dan REBA menunjukkan tingkat risiko MSD sedang dengan skor masing-masing 5 dan juga 6. Setelah penerapan solusi ergonomi seperti adjustable chair, adjustable table, serta sewing machine, adjustable pedal, skor RUA menurun menjadi 2 dan REBA menjadi 3 yang menunjukkan risiko MSD rendah.
Perbaikan ini berkontribusi pada peningkatan kenyamanan pekerja dengan mengurangi ketegangan pada leher, punggung, lengan, dan juga pergelangan tangan. Berikut merupakan referensi kami. Sekian dari presentasi kami mengenai improvement dan juga inovasi produk ergonomis. Terima kasih.